tema hari ini itu diskusi antara Ibu Gembala dengan saudara kita Yeremia. Nah, muncullah tema ini. Tempatkan Tuhan, posisikan Tuhan di atas ketakutanmu. Wah, ini tema yang luar biasa. Saya ulangi. Tempatkan Tuhan, posisikan Tuhan di atas ketakutan kita. Saudara, hari-hari ini sungguh setan kurang ajar betul meneror manusia dengan seenak-enaknya. Ayo hari ini kita jangan dikalahkan lagi oleh mereka. Tapi kita tempatkan Tuhan Yesus di posisi yang tepat. Dan kita tempatkan si kunyuk itu, si setan itu di tempat yang tepat juga. Saya ulangi kalimat ini. Tempatkan Tuhan Yesus di posisinya yang tepat. Dan tempatkan si kunyuk, si setan itu di posisinya yang tepat juga. Nah, sekarang kita akan lihat posisi kita di mana dan posisinya si kunyuk itu di mana. Karena kalau kita sudah bisa tahu posisi kita di mana, posisi mereka di mana, maka hidup ini akan penuh kemenangan. Nah, tapi maaf loh ya, kalau kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan, satu-satunya buku yang ditulis dan disebut kebenaran itu cuma Alkitab. Tolong perhatikan, tidak ada buku apapun yang disebut kebenaran selain Alkitab. Catat itu. Nah, kalau dia itu disebut kebenaran, artinya nggak ada hoax, nggak ada berita yang salah. Tolong dicatat. Kalau Alkitab ini satu-satunya buku yang disebut kebenaran, maka beritanya nggak ada yang salah. Ya, kalau ada berita yang salah di dalam sebuah buku yang namanya kebenaran, yaitu namanya bohong-bohong itu. Nah, karena tidak ada buku di dunia yang disebut kebenaran kecuali Alkitab, maka kita harus percaya. Maka itu saya katakan lagi, kalau kita sudah diberitahu oleh kebenaran, saya ulangi, kalau kita sudah diberitahu oleh kebenaran dan masih tidak percaya, saya punya istilah ini, jangan tersinggung. Ya, saya ulangi, bagi yang sudah mendapat kebenaran, diberitahu oleh kebenaran, tapi tetap tidak percaya, ini intermezzo saja. Ganti kepalamu dengan kepala ayam. Ngerti nggak maksud ini? Karena apa? Mau jadi apa hidup ini? Kalau kebenaran sudah menyatakan diri dan ada orang masih nggak percaya, keterlaluan sekali. Satu kali pasti kita pernah tersesat ketika kita menuju ke rumah seseorang. Mungkin kita pernah ke sana tapi sudah lupa. Atau kita belum pernah ke sana. Wajar kalau kita tersesat. Nah, pasti kita akan berhenti di satu tempat. Lalu kita telepon keluarga atau rumah yang kita mau tuju. Saudara, begitu kita telepon dan dijawab, halo, aduh aku tersesat. Masih ingat? Satu-satunya pertanyaan bagi saudara kita yang rumahnya kita mau kunjungi, satu-satunya pertanyaan. Nggak mungkin dia tanya, kamu bawa duit nggak? Awas itu. Pertanyaannya selalu sama. Di negara mana saja kalau ada orang tersesat, pertanyaannya selalu sama. Sekarang kamu di mana? Betul? Posisi itu sangat menentukan. Lagi sekali. Ketika kita tersesat dan kita tidak tahu mesti kemana, lalu kita telepon saudara kita yang rumahnya kita mau kunjungi. Pertanyaan ini penting. Kamu di mana? Jangan jawab, oh aku sedang ada di pompa bensin ini. Loh, pompa bensin itu kan banyak.
Harus jelas. Dekat mana, di mana harus jelas. Nah, kalau kita sudah tahu posisi kita jelas di mana, percaya enggak? Yang nuntun akan mudah. Yang rumahnya atau tempat yang kita mau tuju, setelah tahu posisi kita di mana, maka mudah untuk menuntunnya. Nah, dengarkan ini. Salah satu penyebab saudara bisa takut. Puji Tuhan, dari Palembang ada satu keluarga hamba Tuhan bersama anak-anak hadir. Ayo belajar. Saya ulangi lagi. Satu-satunya kebodohan kita. Dengarkan ini. Sehingga ketakutan bisa menjajah kita. Menginjak-injak hidup kita. Setelah kita tahu posisi kita di mana. Dan posisi si kunyuk di mana. Dan masih takut. Itu keterlaluan. Jadi kalau kita sudah tahu posisi kita di mana. Dan posisi si kunyuk di mana. Dan kita masih takut. Itu suatu kejahatan yang luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi. Tidak ada buku apapun di dunia yang disebut kebenaran selain Alkitab. Nah, jadi kalau yang benar itu sudah memberitahu kita tentang apa saja, harus kita percaya. Oke, kita lihat posisi kita dulu. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Ini posisi kita. Wih, terima kasih Bapak. Wah, ini ada rektor sekolah teologi hadir. Makasih Kalis, bisa bertemu. Ya, suara di Facebook jelas, puji Tuhan. Efesus 2 ayat 6. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Ini posisi saudara dan saya yang sudah ditebus, sudah dibeli, harganya lunas dibayar lewat kematian kebangkitan Tuhan Yesus, maka posisi saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Awas nggak percaya lagi ya, kalau kita sudah diberitahu oleh kebenaran, posisi kita seperti ini. Iya, Tuhan Yesus Kristus itu telah, bukan akan, telah membangkitkan kita juga. Jadi dia nggak bangkit sendiri, mengalahkan maut, mengalahkan neraka, mengalahkan si setan, mengalahkan dosa, mengalahkan penyakit, mengalahkan semua. Dia mengajak kita juga untuk bangkit dari kematian. Ini posisi kedua. Satu, saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus Yesus. Lalu dia telah, bukan akan, membangkitkan kita juga. Yang ketiga ini paling dahsyat. Dan memberikan tempat, posisi, bersama-sama dengan dia di surga. BIS. Menghidupkan kita kembali bersama-sama dia. Nah, ini lebih ada terjemahan beda. Supaya kita memerintah juga bersama-sama dia di dalam surga. Dari dalam surga, itu terjemahan yang tepat. TSI. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana, perhatikan ya, di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Wow, haleluya. MILT beda lagi. Dan mendudukkan kita bersama di alam semesta. Di dalam Kristus Yesus. Wah, ini lebih jauh. Nah, saudara dengar ini ya. Saya ulangi lagi, kebenaran sudah memberitahu kita bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, posisinya jelas. Tinggal di dalam Kristus,
dibangkitkan dari dosa, kematian, dan semua kutuknya, dan memberikan tempat bersama-sama Dia di dalam surga. Jadi, jangan berkata kita ke surga, nanti tunggu kita mati. Tidak. Selama kita masih ada di dunia ini, menurut kebenaran ini, kita sudah ada di surga bersama dengan pemenang itu. Ingat, ini posisi kita. Mau takut apa? Nah, sekarang kita lihat posisi si kunyuk di mana. Roma 16 ayat 20. Itu posisi si kunyuk. Betul, Jane. Ini keluarga anak saya di Merauke. Wow, luar biasa. Sangat bangga. Betul, dimiliki oleh Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Roma 16 ayat 20. Wah, ini posisi si kunyuk. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Nah, posisi si kunyuk setelah saudara dan saya punya posisi di dalam surga, di dalam Yesus, memerintah bersama Dia, itu posisi kita. Nah, posisi si setan ini ada di bawah kaki kita. Bukan kakimu, huruf besar, Yesus tidak. Kaki kita. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ayat Tuhan sumber damai sejahtera akan segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertaimu. Terjemahan lama. Akan meremukkan iblis itu dengan segeranya di bawah tapak kakimu. Amin. PIS. Akan segera menempatkan iblis di bawah kekuasaanmu. Dan menghancurkannya. Haleluya. Ingat, ini kebenaran yang bicara. TSI. Tuhan, yaitu Dia yang selalu menjaga kita supaya hidup dengan tenang. Ya, bukan mati dengan tenang, beda itu. Hidup dengan tenang. Akan segera menghancurkan iblis dan menaklukkan iblis di bawah kuasa kita. Doa saya, penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kalian. Puji Tuhan. Dan Tuhan sumber damai sejahtera, MLT, akan segera menghancurkan Satan di bawah kakimu. Ayo. Saudara, mau apa lagi? Kalau saudara dan saya sudah tahu posisi kita di mana dan posisi si kunyuk di mana. Maaf loh, yang mau marah-marahlah, berarti itu orangnya. Ya goblokmu. Kalau posisi ini engkau balik. Ngerti kalimat ini? Ya goblokmu. Maaf saya marah. Kalau posisi ini yang goblok itu membaliknya. Jangan marah. Kalau marah itu orangnya gitu aja. Ngerti kata dibalik? Berarti orang yang tidak percaya kepada kebenaran ini membalik. Setan yang ada di kepala orang itu dan kurang ajarnya, berarti Tuhan Yesus ada di telapak kaki orang itu. Ini kan kurang ajar. Tolong perhatikan. Silakan si teroris itu, ya, teroris itu enggak cuma mereka si teroris itu, tidak. Setan itu bapaknya teroris, saudara. Dengar baik-baik. Setan itu bapaknya si teroris. Karena setan itu peneror hebat. Perhatikan ya, karena si setan itu peneror hebat. Dengan firman kebenaran yang kita baru baca bersama-sama. Puji Tuhan. Hamba Tuhan ini Pak Kalis berkata, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menjadikan kita tidak takut menghadapi segala situasi sulit apapun. Matur nuwun, sami-sami. Ya. Jadi ini Tuhan kita.
Oke Ronald, terima kasih. Kamu sudah balik papan ya? Lagi sekali saudara, jangan biarkan si peneror itu meneror kita dengan membalikkan posisi ini. Ingat loh, kalau kita membalikkan posisi ini, jangan lupa berarti Tuhan Yesus kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Dan si kunyuk itu kita pindah ke atas kepala kita. Itu kan bodoh sekali. Ayo mulai hari ini. Jangan kita mau diinjak-injak lagi oleh si setan itu. Yang seharusnya saudara dan saya yang menginjak-injak mereka. Betul? Ayo hari ini bangkit. Nah, datangnya dari mana teror itu? Ya, saya ulangi. Datangnya dari mana teror itu? Ternyata datangnya teror itu lewat suara, lewat berita. Ya, datangnya teror itu lewat suara, lewat berita. Berita nggak harus langsung masuk ke kuping kita. Biasanya berita-berita jahat, ya berita-berita teror itu masuknya lewat pikiran. Tolong dicatat ini. Saya ulangi lagi, berita-berita jahat teror itu masuknya lewat pikiran. Nggak audible, ada suara yang kita dengar secara telinga fisik, tidak. Tapi teror itu lewat kepala. Itu pekerjaan si kunyuk. Jadi kalau saudara ingat pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, itu bukan setan datang dengan bentuk makhluk besar, hitam, pakai tanduk, pakai ekor, enggak. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu halusinasi. Lewat pikiran. Muncul suara-suara. Ya kalau iya, kalau tidak, jangan-jangan. Berkecamuk. Sekali pintu kecil. Ya, saya pakai istilah Jawa. Kecil. Sekali pintu kecil. Itu kita buka. Kecil. Kita buka. Untuk si kunyuk berbicara. Wih, ngeri saudara. Habis. Langsung habis. Karena langsung dia menguasai pikiran orang itu. Maka itu jangan pernah beri kesempatan kepada si kunyuk itu. Jangan. Supaya mereka tidak punya kuasa atas hidup kita. Nah, coba ya saya balik lagi. Kalau manusia itu bisa begitu mudah. Dengar. Kalau manusia itu bisa begitu mudah memberi kesempatan suara setan, tukang bohong itu, hoax itu masuk. Seharusnya dalam nama Yesus, semudah itu juga saudara dan saya memberi kesempatan untuk suara kebenaran itu masuk. Dengarkan ini. Karena kalau manusia bisa begitu mudah, bahkan sangat mudah untuk membuka pintu supaya suara si setan itu masuk ke pikiran, maka seharusnya, tolonglah. Saya tuh gemes betul-betul kok melihat, maaf ya, ada anak-anak Tuhan kok bodoh seperti itu. Mengapa bisa lebih mempercayai suara kata-kata setan daripada kata-kata Tuhan? Untuk apa? Maaf, saya cuma cerita. Anak saya membuatkan saya TikTok, jangan tertawa, awas ya. Nah, yang hari ini yang dimasukkan ke TikTok, dia memberi judul, jangan hidup karena kata orang. Orang yang suka memperhatikan kata orang, celaka sekali. Ya, jadi kalau saudara ingin lihat
TikTok saya Daniel Alexander Official. Ya, bisa cari di situ. Nah, yang hari ini dimasukkan, jangan kita hidup karena apa kata orang. Capek, saudara. Apalagi kalau hidup atas apa kata si kunyuk. Itu lebih bodoh lagi. Ingat itu. Maka itu berita-berita terakhir ini, ya, yang berseliweran di sosial media, mulai kebongkar loh, konspirasi virus ini mulai kebongkar. Nah, salah satu yang dibahas oleh para medis, tenaga medis yang betul-betul berkompeten, ternyata sekian puluh persen bukan virus itu yang membunuh manusia, tapi ketakutannya. Loh, itu kan luar biasa. Itulah si teroris itu, yaitu setan. Teror. Nah, saya sering berkata, oh terima kasih Siuman, ini anak saya itu kirim linknya. Nah, saya sering berkata ya, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Saya marah kepada guru-guru yang suka meneror dan mengancam murid-muridnya. Saya bilang, kamu teroris juga. Karena suka nakut-nakutin murid-muridmu. Dan saya minta maaf. Tapi saya harus bicara ini. Kalau ada gembala, pendeta, khotbahnya mengancam. Apalagi kalau nggak memberi perpuluhan, diancam. Bahkan ada yang berani berkata masuk neraka. Aduh. Maaf. Pendeta itu termasuk golongan teroris catat. Yang suka mengancam jemaat. Awas kalau saudara tidak memberi perpuluhan. Nanti belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Apaan itu? Papa kita tidak pernah mengancam kita. Papa kita nggak pernah meneror kita. Katakan amin. Itu papa kita yang luar biasa. Masa papa ngancam anaknya? Maaf saudara, saya percaya. Tolong semua yang sudah jadi orang tua. Semiskin-miskinnya orang tua, maaf. Pasti akan punya perasaan gak enak. Kalau suka minta anaknya. Tolong jawab. Manusia, orang tua yang normal, tidak akan, walaupun dia miskin, untuk minta anaknya. Sikap itu. Apalagi kalau sampai ada orang tua, papa mama kandung, ngancam anaknya karena nggak memberi uang belanja. Nah, bapak orang tua itulah teroris juga untuk anaknya. Maaf saya berkata. Sesusah-susahnya orang tua. Nggak mungkin kalau orang tua itu waras akan ngancam anaknya untuk minta uang belanja. Nggak mungkin. Apalagi Bapa di surga. Jadi teroris itu ternyata ada di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam sekolah. Kalau di masyarakat oke lah. Nah ini lagi viral di sosial media. Mungkin itu betul. Ya, ada satu keluarga anak-anak memakamkan jenazah ayahnya ini di kota Bandung. Ternyata penggali kuburan dan tukang yang bekerja di situ minta meneror. Kalau enggak begini, apalagi pakai kata rasis. Untuk yang agama mayoritas enggak perlu bayar apa-apa, tapi yang lain harus bayar. Aduh. Ini dia. Oke. Makasih. Ada yang nulis Alfonso Porba. Ada statement yang bagus dari Pastor Daniel tentang COVID. Dari 100 orang yang mati karena COVID, sebenarnya hanya 10 orang yang benar-benar terpapar COVID. Sedangkan yang 90 orang itu mati karena ketakutan. Betul. Itu psikologi yang mengatakan begitu. Maka itu saudara, kita harus tahu posisi kita. Tempatkan di tempat yang benar.
saudara dan saya sudah ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan si kunyuk itu sudah ada di bawah telapak kaki kita. Catat ayatnya Efesus 2 ayat 6 dan Roma 16 ayat 20. Ada yang memberi komen dari Paulus. Pendeta yang suka mengancam jemaat yang tidak memberi perpuluhan itu teroris. Betul, maaf. Papa kita nggak pernah merampok duit kita, tidak. Pekerjaan Tuhan yang perlu uang. Oke, jadi kita harus tahu akan hal ini supaya kita tidak dibalik oleh si kunyuk itu. Tempatnya di mana? Jadi saya kembali lagi, suara-suara teroris itu selalu muncul masuk lewat pikiran. Tolong dicatat prinsip ini, lewat pikiran, saudara. Maka itu ayo sekarang ini kita harus serius untuk mempercayai Tuhan lebih daripada mempercayai suara apapun juga. Oke ya. Jadi kembali ke Matius 4, pencobaan Tuhan Yesus itu halusinasi. Karena Tuhan Yesus lapar dan haus. 40 hari, 40 malam di padang gurun. Tidak ada tempat berteduh, nggak ada warung es istilah saya. Bagaimana nggak halusinasi pikiran itu? Jadi mulai hari ini saudara, izinkan suara itu, yaitu suara kebenaran, firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Jangan izinkan suara-suara yang lain. Papa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Jadi kenali Papa kita itu dengan baik. Oke, Efesus pasal 6. Ya, mulai ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 mulai ayat yang ke-10. Nah, supaya kita menang, nggak dikuasai ketakutan, ayo kita hidup dengan firman ini. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Judulnya menarik sekali. Ada perlengkapan rohani. Ya. Sebetulnya terjemahan yang tepat, perlengkapan senjata rohani. Oke. Akhirnya, nah, saya ini suka Paulus itu memberi statement yang jelas sekali. Akhirnya, berarti nggak ada lagi setelah itu. Akhirnya apa? Supaya kita nggak diteror oleh si teroris. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Coba lihat berapa terjemahan. Ya. Oh, terima kasih Bapak untuk hal yang luar biasa. Ya. Akhirnya, jadilah kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya. Akhirnya, hendaklah kalian kuat. Menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Yesus. Saudara-saudaraku, saudara-saudariku sekalian. Sebagai pesan terakhir. Hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat. Karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Nah, jadi diingatkan lagi posisi kita. Sudah bersatu dengan Dia. Oh, terima kasih kepada Rona, kepada Pak Girsang. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, lalu kita diberi pesan terakhir supaya kita masing-masing menjadi kuat karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Mau takut apa lagi? Ayat 11. Masih berapa terjemahan? Ayat 11. Ya, jadi kita tidak boleh kalah. Ayat 11. Nah, untuk bisa menang atas semua si teror kebohongan si teroris itu, kenakanlah
seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan. Ini loh, perhatikan firman ini dengan teliti. Supaya kamu dapat bertahan melawan iblis. Tidak. Tapi supaya saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayo kita bongkar. Kalau kita melawan iblis, itu jauh lebih mudah daripada melawan tipu muslihatnya atau kelicikannya. Coba renungkan. Maka itu firman Tuhan ini hebat sekali. Ya, yang kita lawan bukan si iblisnya. Saya mau ngomong kalau iblisnya gampang diatasi karena kelihatan. Tapi yang kita lawan itu tipu muslihatnya, kelicikannya. Terjemahan lain. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis sama. Segala semu daya iblis. PS, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya, saya ulangi lagi. Supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. TSI, sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya. Kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. MELT, kamu dapat berdiri teguh melawan rencana licik si iblis. Selebih, kamu dapat bertahan dalam menghadapi kelicikan iblis. Ingat, yang kita lawan bukan iblisnya. Kurang ajar betul kunyuk itu. Kelicikannya, tipu muslihatnya, siasat-siasatnya. Itu yang kita lawan. Nah, saya ulangi lagi. Mereka selalu bekerja lewat pikiran. Halusinasi itu. Maka itu kita nggak boleh kalah. Ya, bentar. Bias, ada kata bias. Betul, makasih. Anak saya dari Pontianak mengatakan itu. Ya, oke. Ayat 12-an. Jadi kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Ayat 12-nya. Karena, diingatkannya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Fisik, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah ini loh. Ini hierarkinya si kerajaan setan itu. Pemerintah-pemerintah. Itu yang paling tinggi. Melawan penguasa-penguasa. Nah itu wilayah-wilayah. Maka itu setiap daerah ya ada penguasa-penguasa yang berbeda-beda. Ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah mulai lebih turun lagi. Melawan roh-roh jahat di udara. Terjemahan dengan TSI langsung. Karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini. Jadi musuh kita bukan orang yang menyakiti kita. Musuh kita bukan orang yang menyinggung kita. Musuh kita bukan orang yang menipu, yang memfitnah, yang membenci. Bukan. Musuh kita itu, tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat. Dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Ini yang kita hadapi, bukan orangnya. Maka itu kalau kita disakiti orang dan kita benci orang itu, kita rugi. Puji Tuhan, ini anak saya dari Lawas. Lawas ya, pusat dengan Simpson di Malaysia. Ikut hadir juga. Dengarkan. Bukan fisik manusia yang kita lihat dengan mata jasmani. Bukan itu yang kita lawan. Tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas penghulu udara itu. Ayat 13. Senjata kita lihat yang pertama itu apa? Keren sekali. Ayat 13 kan? Senjata yang pertama yang Tuhan sediakan. Wih, luar biasa. Ya,
Oh 14 nanti ya, saya baca 13. Sebab itu ambillah, dikasih lu saudara, diberi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Terima kasih, gratis. Dapat seluruh perlengkapan senjata Tuhan gratis. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan hari yang jahat itu? Ketika benih teror disebar. Teror, takut, was-was, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, kalau rugi, kalau bangkrut, kalau ini. Waduh, itu teror semua, saudara. Lawan itu. Lawan itu. Ya, saya ulangi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. TSI. Karena itu, kamu perlu memakai semua alat perang dari Tuhan itu, supaya pada waktu musuh datang menyerangmu, kamu tidak lari, tetapi kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Jangan lari loh ya. Nah ini ada kata jangan lari. Nanti kita akan bongkar kata jangan lari ini. Ternyata dampaknya besar kalau kita melarikan diri dari peperangan ini. Maka itu si teror harus kita kalahkan. Dan kita sudah tahu ciri-ciri teroris itu seperti apa. Ya, jangan lupa. Ternyata teroris nggak hanya ada di sekitar kita, tapi ada dalam rumah. Awas, kalau ada papa mama mengancam anak-anaknya, maaf, ada di sekolah, teroris itu ngancam, menakut-nakuti murid-muridnya. Ternyata teroris juga ada di dalam gereja, maaf. Kalau ada pendeta khotbah suka ngancam, awas ya. Saya ulangi, TSI. Karena itu kamu perlu memakai semua alat perang dari Tuhan itu. Supaya pada waktu musuh datang menyerangmu, kamu tidak lari. Jangan lari lo ya. Nanti kita akan lihat ini. Kamu tidak lari, tapi kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Ayat 14. Nah ini mulai bentuk-bentuk senjata yang Papa sediakan buat kita dalam menghadapi teroris-teroris ini. Jadi, berdirilah tegak. Nomor 1. Apa kata lain? Jangan loyo. Ya, orang yang loyo nggak bisa berdiri tegak. Harus berdiri tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya, artinya apa? Supaya nggak melorot, lalu lihat dipermalukan. Itu kata ikat pinggang. Baju sirah keadilan. Saya baca terjemahan lain. Jadi, berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggang kebenaran di seputar pinggangmu, dan pakailah baju sirah keadilan. Baju besi itu ya, yang menutupi dada supaya nggak kena panah dari musuh. PS, hendaklah kalian siap siaga. Pakailah kesetiaan kepada Tuhan, setia, sebagai ikat pinggang. Dan ketulusan sebagai baju besimu. Maka itu saudara, orang yang bisa menjadi teroris karena tidak setia kepada kebenaran, pada keadilan, maka itu teroris itu memberontak, melawan yang sah. Nah, pakailah kesetiaan kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya, supaya menang, gak dikalahkan si kunyuk, setialah, setialah. Ada pujian toh, setia, setialah, setia sampai mati. Ya, lagu bagus, tantangan kita. Dan ketulusan. Orang yang hatinya tulus dan orang yang setia gak mungkin bisa jadi teroris. Tidak mungkin. Saya ulangi. Orang yang setia, hatinya tulus, nggak mungkin jadi teroris, nggak mungkin. Maka itu ini luar biasa. TSI. Jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Tuhan. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Oke? Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Tuhan oleh karena Kristus. Dengan percaya demikian,
Kamu seperti sudah mengenakan baju besi yang akan melindungi kamu dari serangan musuh. Puji Tuhan. Ya, terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, Senta. Jadi cari di Sabda ya, An. Ya. Jadi gini, Senta, bagi yang belum tahu juga terjemahan sederhana Indonesia atau TSI itu, ya, cari di aplikasi Sabda. Nah, itu ada pilihan banyak. Oke, ada komen dari Merauke. Sudah dikasih alat perang yang gratis, tapi sering kita yang tidak mau memakainya. Ampuni kami Tuhan. Betul. Jelas ya? Nah, jadi senjata yang pertama. Berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak goyah, tidak diombang-ambingkan oleh banyak tipu daya si iblis teror-teror itu. Jangan-jangan, ya kalau ya, stop, berdiri teguh. 2, berikat pinggangkan, kesetiaan tadi itu ya. 3, ketulusan hati, itu baju sirah kita. Sehingga serangan musuh nggak kena. Wih, hebat. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita pakai sepatu. Dan pasanglah alas kakimu dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Dan kakimu berkasutkan persediaan Injil perdamaian itu. Hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Nah ini loh. Jangan menjadi pemberita hoax. Jangan menjadi agen teroris. Maaf saya pakai kata ini. Jangan jadi agen teroris. Jangan. Ya. Ayo kita beritakan kebenaran itu. Karena itulah firman Tuhan. Injil kabar baik. Dan teruslah berpegang kepada kabar baik tentang Kristus. Kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Teruslah berpegang kepada kabar itu. Bukan kabar dari si kunyuk. Ya. Teruslah berpegang pada kabar itu, berita itu. Bukan kita mendengarkan suara teroris, kata-kata setan. Sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat. Supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Puji Tuhan. Jadi jelas sekali yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Terima kasih Papa. Senjata ini gratis. Ayat 16. Kita lihat. Dalam segala keadaan, situasi apapun juga, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala hal, ambillah perisai iman untuk kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan senantiasa memegang perisai yaitu iman. Maka dengan dia itu dapat kamu memadamkan segala anak panah berapi daripada si jahat itu. Setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Senjata penangkis. Saudara ngikuti bulan Mei yang lalu waktu ada perang ya antara Hamas dengan Israel. Jadi bukan perang Palestina, salah. Hamas, saudara. Wih, ternyata dari Israel ada drone. Ya, perisai udara. Hebat sekali. Nah, seperti itu. Kalau si teror menyerang kita, gunakan perisai iman. Maka semua panah berapinya akan padam. Ya, saya ulangi. TSI. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. Nah, ini penangkisnya. Ada drone di sini, yaitu percaya kita. Maka itu, semua murid Yesus, dengar ya, saya gunakan Efesus 6 ayat 16. Semua murid Yesus, semua anak-anak Papa di surga,
semua tentara Kristus yang bisa dikalahkan oleh musuh karena musuh mencuri perisai iman kita itu. Begitu perisai iman ini dicuri, tolong catat, detik itu juga murid Yesus itu langsung kalah. Karena gak ada yang nangkis. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Apa itu? Ya nak, Papa senang kamu hadir ini. Monto lalu, pendeta monto lalu. Hadir, dengar. Karena itu, jangan izinkan suara-suara kunyuk itu merusak pikiran saudara. Dan saudara jadi ketakutan. Begitu perisai itu dicuri, saudara dengar, langsung hancur. Nggak ada pertahanan lagi. Perhatikan, panah apinya itu nggak 1-2 loh. Semua panah api. Jadi iblis itu senjatanya panah api itu banyak. Maka itu ketika satu suara teror masuk, awas loh. Jangan-jangan. Maaf ya saudara, maaf. Baru panas sedikit. Saya bilang corona. Itu kan gobloknya sendiri. Belum dites, belum apa kok ngomong corona. Ya kalau engkau panggil dia datang. Maaf ini saya berkata. Maka itu jangan mau dikalahkan. Perisai iman ini penting. Supaya ketakutan tidak menguasai kita. Lagi sekali. Semua firman iblis selalu dimulai dengan yang meragukan. Jangan-jangan, mungkin, kalau iya, kira-kira. Begitu seorang murid Tuhan Yesus menerima teror kecil. Mungkin loh ya, kira-kira. Aku ini sudah kena COVID. Karena kok meriang. Kok ciri-cirinya? Aduh, ini mulai penciumanku. Itu karena ketakutan. Lagi pilek kok. Ya nggak mungkin bisa bawa apa-apa. Maka itu nggak usah takut. Panah berapi. Semua panah api dari setan. Saudara dan saya punya penangkisnya. Betul? Pegang perisai iman. Tetap percaya. Ingat lagu, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Semuanya sudah Kau jamin, aku percaya. Lagu itu digubah oleh seorang hamba Tuhan. Saya kenal baik. Namanya Benyamin Suriton. Tahun 78 akhir, 79 awal. Di satu rumah di Jalan Diponegoro, Surabaya. Hamba Tuhan ini mengalami tekanan yang berat sekali. Dia memang seorang pemusik, dia seorang penggubah lagu. Tiba-tiba dia bergumam. Dan muncullah lagu ini. Sayang, sudah banyak yang gak menyanyikan. Tapi lagu itu, Hulda Semboya dalam nama Yesus. Sudah dengar firman ini? Kamu harus menang. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Oh, terima kasih Siman. Sudah masukkan ini lagunya ya. Ben Suriton. Itu penggubahnya. Jadi jangan mau dikalahkan. Perisai iman. Kuat. Lanjut ayat 17. Efesus pasal 6. Ayo semua yang sedang isolasi mandiri. Dengar firman ini. Semuanya.
Ayo. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini saya akan uraikan juga agak panjang. Ambillah ketopong keselamatan. Ketopong itu helm untuk kepala. Serta pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan sambutlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ambillah keselamatan sebagai topi baja. Nah, keselamatan kita topi baja. Dan perkataan Tuhan sebagai pedang dari roh Tuhan. Perkataan Tuhan. Jangan percaya gosip. Jangan hidup karena kata orang. Awas itu. Ya, saya ulangi BES-nya, terjemahnya lebih mudah. Ambillah keselamatan sebagai topi baja dan perkataan Tuhan sebagai pedang dari roh Tuhan. TSI. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu. Dan peganglah semua perkataan Tuhan seperti memegang pedang. Karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Masih mau bodoh lagi? Masih mau dibodohi lagi oleh si pembohong itu? Saya pakai istilah Surabaya. Masih mau diingkal-ingkal. Nah, ini yang Surabaya nggak ngerti kata ini. Diingkal-ingkal itu digocok, diinjak-injak, ditinju berkali-kali. Sampai bonyok. Awas. Jangan mau. Karena yakinlah bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena hal itu seperti topi perang bagi kita. Dan peganglah semua perkataan Tuhan seperti memegang pedang. Karena perkataannya mempunyai kekuatan dari roh. Aduh, luar biasa. Ya nak, ini ada keluarga anak saya di Manado. Kena flu semuanya. Suami, istri, anak-anak 2 minggu. Oh, puji Tuhan, saya sembuh semuanya. Haleluya. Nah, lihat ini. Topi baja. Topi perang. Helm. Saudara dengar. Mengapa senjata ini penting? Karena pikiran kita sering diserang oleh si kunyuk itu. Pikiran. Betul? Maka itu puji Tuhan ada ketopong keselamatan. Ada perlindungan yang kuat untuk pikiran kita, untuk kepala kita. Buang semua teror itu. Lawan dengan firman Tuhan. Jangan mau dikalahkan lagi oleh kebohongan-kebohongan, gosip, berita hoax. Maka itu ingat, yang sembuh dari COVID itu jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Maafkan saya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Maka itu ayo kita bangkit sekarang, saudara. Keluarga Aking, ya jangan takut, ayo bangkit. Adik saya juga, Van, ayo bangkit semuanya. Terima firman ini. Sampaikan kebenaran ini kepada semua saudara kita yang sedang mengalami isolasi atau divonis positif. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih. Jadi ketopongnya, helm, topi bajanya harus kita pakai. Lengkap semuanya. Sudah berapa tadi ya? Berdiri teguh. Ikat pinggang. Baju sirah. Ya. Perisai. Sepatu. Pedang roh. Ya. Ketopong. Ya, semuanya sudah kita dapat. Ayat 18. Ya, kita akan lihat ini. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Bukan doa tidak putus-putus untuk diri kita sendiri. Sambil berdoa setiap waktu dalam roh. Dengan semua doa dan permohonan. Dalam doamu itu berjaga-jagalah dengan segala ketekunan. Sambil menaikkan semua permohonan bagi semua orang kudus. PS, lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Tuhan. Pada setiap kesempatan, berdoalah sebagaimana roh Tuhan memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Tuhan.
TSI, dalam segala keadaan, berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu berjaga-jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah. Dan berdoalah terus-menerus untuk semua umat Tuhan. Haleluya. Ada kesaksian lagi. Saya 3 minggu terpapar dan sudah sembuh dari COVID. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Puji Tuhan, Pak Kirsan. Hebat sekali. Saudara, kenapa tadi nggak boleh lari? Ya, kenapa nggak boleh lari? Ya, kita sudah baca ayatnya tadi. Lihat, ternyata semua persenjataan yang Papa sediakan gratis untuk kita, itu semua senjata yang terpakai di bagian depan tubuh kita. Dari kepala ke topong, baju sirah, perisai iman, pedang, ikat pinggang, sampai kasut atau sepatu injil. Di belakang kita, punggung kita tidak ada senjata. Maka itu hati-hati yang menyerah. Maaf ya, bertobat hari ini. Jadi kalau ada tentara Kristus lari dari peperangan itu, justru yang lari itu sasaran empuk bagi si kunyuk itu. Karena kalau orang itu lari berarti dia membelakangi si setan. Kalau orang itu membelakangi si setan, berarti setan gampang membidik. Karena di belakang kita nggak ada senjata. Yang di Facebook saya cuma ngomong, Edo, itu ada Benny. Benny itu Pak Edo. Ya, sudah lama ini nggak ketemu. Benny ini dulu pernah jadi pelayan pengasuh asrama kami yang ada di Tembagapura. Oke ya, bisa berjumpa kalian di Facebook ini. Jadi ngerti sekarang, jangan lari. Hadapi. Woi, ini luar biasa. Saya akan bacakan komen. Ya, bagus. Makasih ya Bu Melati. Pastikan Tuhan di posisi teratas dalam hidup kita. Sebab iblis sudah berada di bawah kaki kita. Jangan dengarkan suara-suara iblis si peneror itu. Lawanlah tipu muslihatnya. Biar kebenaran itu saja yang berpengaruh di dalam pikiran dan hati kita. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk berperang melawan kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa di udara. Jangan takut. Tuhan memberi kita kemenangan asal kita taat dan beriman percaya pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah yang kita harus hadapi. Dan peperangan ini pasti kita menangkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan mereka semuanya. Puji Tuhan. Ya Milka, senang juga bisa belajar firman ini. Ya, kemarin Alan sudah telepon papi. Jadi biarkan dia masuk ya, yang sudah tersedia ini untuk ke polisi. Ya, oke. Apalagi ya, luar biasa Tuhan kita. Siap ya? Ingat, jangan lari. Jangan lari. Kalau kita lari, bagian belakang tubuh kita nggak ada perlindungan. Bagaimanapun juga harus kita hadapi. Nah, satu kali. Ya, saya baca kisah sejarah Romawi. Rata-rata perisai tentara Romawi itu segi 4, panjang. Jarang ada yang bulat, ada juga. Nah, fungsinya memang beda. Kalau yang bulat, ya, itu begitu serangan musuh, maka mereka membuat sebuah posisi kura-kura. Tahu ya? Jadi perisai bulat itu mereka semuanya berlutut bersama-sama. Lalu perisai bulat itu diangkat. Nah, itu seperti kulit kura-kura, tempurung kura-kura yang melindungi itu. Luar biasa. Tapi yang panjang segi 4 itu beda lagi cara kerjanya. Yang paling depan itu antara tangan kanan dikait dengan tangan kiri tentara di sebelahnya. Coba bayangkan ya.
Ini perisai sebelah kiri, lalu dikait oleh tangan kanan sebelahnya, dan perisai segi 4 ini berjajar, kuat, untuk tidak bisa diterobos oleh panah atau tombak musuh. Lalu yang bagian belakang, itu mengangkat perisainya menjadi benteng yang kuat di atas itu. Maka itu yang bagian depan. Tidak boleh ada yang kena. Karena begitu satu kena, perisai ini jatuh, maka ada celah untuk senjata musuh itu masuk. Luar biasa. Ya. Oh, dari LA. Amin. Puji Tuhan sudah memberi kekuatan, kemenangan, jalan hidup bersama Tuhan kita yang hidup. Shalom juga. Ya. Kyoknan. Ya. Oke. Saya juga dari Salatiga. Positif, penciuman bau hilang. Tapi dengan doa dan pujian. Dalam nama Yesus. Mengalahkan. Maaf. Pujian dalam nama Yesus, penyembahan, perubahan hanya 3 hari. Nama Yesus mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi. Dan Mazmur pasal 11 menjadi renungan setiap hari sepanjang aku sakit. Ya, bahkan ku dengar nama isi hati, pasti seluruh jiwaku menangis. Oke, Yunus, engkau luar biasa. Jadi siap ya, kita tidak boleh lari. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Hadapi dan lawan iblis, jangan lari. Karena semua perlengkapan senjata melindungi bagian depan kita. Kalau lari, kita membelakangi iblis. Sehingga bagian belakang tidak ada perlindungan. Maka itu kita kalah. Wow, baru dengar ini. Puji Tuhan, firman luar biasa. Semangat ya. Ayo kita semuanya untuk maju ya. Milka, Alan sudah diberi kekuatan. Puji Tuhan. Siap ya saudara, jangan mau kalah. Maka itu rajin-rajin periksai sekian banyak senjata yang Papa beri kepada kita. Aman semua enggak? Jadi jangan cuma ngecekin saldo tiap hari, awas ya. Tapi cek senjata itu masih utuh enggak? Masih lengkap enggak? Kita pakai dengan benar atau tidak? Kalau itu kita pakai menang. Sebentar lagi kita percaya. Virus ini akan dikalahkan karena kebohongan mereka sudah mulai kelihatan, saudara. Tuhan Yesus ajaib firman-Nya ya dan amin. Mari semua kita menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih buat firman ini. Jangan lari dari peperangan, sebab di punggung kita tidak ada perlindungan. Hebat firman ini. Puji Tuhan. Inilah firman yang kita mau nikmati. Benar. Kalau firman dikatakan dapat menyembuhkan. Amin. Oke, selamat menikmati kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dengan mengikuti, mengenali posisi kita masing-masing. Bagikan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.